Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala murniyawadin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qalatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah bi nikmati tatal masuliyat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma fini bi halikan haramik wa dini bi fadlika man siwa. Sob, ini ngeri sob. Gini, jangan sampai Anda kayak saya dulu pernah ketipu. Saya udah pernah kejadian sob dulu. Jadi kejadian seperti ini. Jadi dan sekarang ada yang melakukan minta transaksi yang sama gitu. Saya punya properti, yang beli adalah si A. Anggaplah nilainya 1 miliar, 1,5 miliar gitu. Dia minta tempo 1 tahun, oke nggak apa-apa. Jadi dia ngasih, yang penting DP-nya 500 juta gitu. Akhirnya properti itu karena si A ini ternyata tidak bankable gitu. Jadi kena blacklist bank, mungkin call 2 atau call 2, jadi kan susah dapatnya. Akhirnya dia pakai si B gitu. Jadi yang minjem ke bank si B, dan ini udah cair di ACC duitnya. Duitnya cair, itu nilainya duitnya mungkin dapat 800 juta lah gitu. Nah, terusnya. Dan si A ini ngasih ke saya itu 500 juta dulu, 300 jutanya dia pakai dulu. Jadi anggaplah 50 juta untuk si B, fee-nya dan yang lainnya, dan yang ngurusin 250 juta yang pakai untuk modal segala macam-macam. Nanti nanti akan di top up lagi gitu loh. Jadi di top up lagi mungkin ketika sudah jalan 3 bulan 4 bulan, nanti si A sendiri akan ngambil. Udah gitu si A ini mungkin akan dapetin kredit bukan 1 miliar lagi, atau bukan 1 miliar lagi, tapi mungkin lebih gitu. Jadi mungkin bisa dapat atau bukan 800 juta lagi, bisa lebih mungkin. Bisa dapat mungkin 1,5 miliar atau 2 miliar gitu. Sehingga nanti dia nutup saya gitu. Nah, dia maksain saya sampai si AR banknya nelfon saya, WA saya agar saya setuju gitu. Dan katanya ada notaris yang setuju gitu. Akhirnya untung saya punya notaris, itu cukup bagus segala macam-macam. Saya bilang, kalau ini yang terjadi, tak bilang, saya udah pengalaman gitu. Dulu pernah seperti itu. Jangankan pakai si B, si A-nya sendiri kalau saya sudah transaksi dan dia dinyatakan, dulu saya punya villa kan. Villa anggaplah 2 sertifikat itu, ya kan. Perjanjiannya ketika itu belum keuntungan sob ya. Jadi hanya jual tanah toh aja. Saya dibeli cuma 1 tanah gitu. Anggaplah 1 tanahnya tuh 650 juta gitu, ya kan. Yang satu lagi itu dia minta, Pak nanti 2 dulu biar saya untuk modal gitu. Jadi yang satu lagi itu saya tanda tangan, tapi seolah saya udah terima uangnya gitu. Padahal dia pinjam dengan saya gitu, ini atau belum bayar, punya hutang segitu, pengakuan hutang lah gitu. Tapi nyatanya itu susah sob kalau nggak ada jaminannya gitu. Karena ketika bank itu ngambil dia, dan ketika dia macet, itu hak tanggungannya kan atas nama bank jadinya. Jadi dimiliki bank gitu. Akhirnya apa? Benar-benar macet, dia pinjemin ke bank juga macet gitu akhirnya gitu. Dan itu yang kelanggar siapa? Saya sob gitu. Jadi saya kehilangan tanah sekarang ini, segala macam-macam. Nah itu saya tidak mau kejadian itu berulang kembali. Nah, apalagi ini yang minjem adalah yang transaksi saya dengan si A, yang minjem si B. Si A ngomong ke saya, Pak Ridwan, saya akan buatin komitmen pengakuan hutang di atas notaris. Jadi saya masih punya hutang 1 miliar lagi dan dibayar waktu 1 tahun gitu. Karena si A ini nanti ke depan kalau nggak dapat pinjaman pun, yang penting bisa kasih DP saya dulu 500 juta dan dia bisa dapat 250 juta, dia akan permak villa itu, properti saya. Udah gitu dia akan jual ke temennya gitu. Mungkin dapat 2 miliar atau 3 miliar. Kalau nggak dapat 2 miliaran, memang properti saya itu nilainya 2,5 miliar kalau normal gitu. Saya jual murah 1,5 miliar karena memang pepet gitu dalam kondisinya. Dan saya memang tidak ini. Tapi akhirnya itu jadinya sob. Atau dia dapat dari bank nanti di top up oleh bank gitu. Tapi intinya apa? Sampai dia bagus di top up dan dia akan dikredit mungkin 1,5 atau 2 miliar gitu. Dan baru sisanya dikasihkan ke saya gitu. Jadi seperti itu. Tapi itu membahayakan sekali mas, karena itu perjanjian di bawah tangan. Tidak ada underlying-nya, tidak ada kolateral yang bisa saya pegang gitu. Saya ngomong ke dia akhirnya, gini aja deh, kalau boleh aja seperti itu nggak apa-apa, tapi gini, ada nggak aset yang jadi jaminan buat saya kalau itu 1 miliar nggak kembali dalam 3 bulan, aset itu menjadi milik saya gitu, dan itu dinotariskan. Dia nggak tahu dia sekarang ini. Jadi kalau itu ada, saya mau gitu. Kalau nggak mau gitu. Jadi seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi semuanya, jangan sampai kena tipu, kena prestasi akhirnya kayak saya tadi gitu. Karena menurut si notaris pun, ketika itu jadi penjajian di bawah tangan, dan itu sulit sob kalau nggak ada underlying-nya. Kecuali kalau seandainya masih atas nama saya nggak masalah. Kalau ini kan bank nggak mungkin ngeluarin uang 1 miliar kalau tidak ada hak tanggungannya gitu. Jadi itu seperti itu gitu.
Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun saya butuh duit segala macam-macam, butuh dana cepat ya, untuk yang lainnya saya harus sabar sob. Insya Allah Allah memberikan, ini cobaan. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik nanti ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.